terus kita juga pada saat itu per kelompok tuh kita disuruh membawa bibit ikan sama bibit tanaman untuk kita tanam. Beda-beda temanya juga Kak. Kemarin kebetulan kelompok aku dapat di perjuangan. Ada momen yang paling berkesan nggak buat kamu selama tadi peta 3 hari? Yang memorable gitu buat kalian. Iya, apa tuh? Pikir dulu. Apa ya? Mungkin gini dong. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Kampus edisi ke-12. Nah, hari ini kita akan ngobrolin hal yang santai, hal yang fun, yang bikin khususnya mahasiswa baru Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta itu menjadi kenangan awal buat mereka gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, apalagi khususnya mahasiswa baru, peta itu apa sih? Nah, peta itu adalah pekan taaruf yang dimana itu adalah gerbang awal kalian untuk mengenal kehidupan kampus, dosen, kakak tingkat, ataupun teman seangkatan kalian. Nah, untuk itu kita nggak sendirian ya teman-teman. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang cantik dan juga mempunyai pengalaman di peta tersebut. Mungkin kita langsung perkenalan aja ya. Yang pertama, boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatima Sifaya. Di sini aku prodi Bisnis Digital semester 3 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Oke, gimana kabarnya hari ini Sifaya? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya? Kesibukannya untuk saat ini sih mengikuti organisasi. Iya. Banyak kegiatan sekarang ya? Ya. Oke, mungkin langsung aja yang kedua nih. Siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan aku Nova Dekurnia, aku dari Prodi Manajemen dan sekarang aku ada lagi di semester 3 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Oke, berarti di sini kita kedatangan Sifaya dan juga Nova. Oke. Mungkin langsung aja kita ngobrol. Iya, gimana sih peta? Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru pasti pada penasaran kan? Iya, pasti apalagi banget. Yang mungkin ada yang excited buat nanti kan, atau gimana gitu. Terus Iya. aku mau nanya dulu nih, untuk awalan di tahun lalu kan peta tuh ada apa aja sih? Bisa diceritain Kak? Oke, di sini mungkin aku mau menceritakan sedikit tentang peta tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu ada 3 hari. 3 rangkaian, iya 3 hari. Yang pertama itu ada di kampus Minang, di kampus B UTM Jakarta, tepatnya di aula lantai 2. Di situ kita para peserta ditampilin tari saman dari UTM, terus juga ada paduan suara dari UTM, lalu juga ada pengenalan kaprodi, dosen dan pengurus kampus lainnya. Di hari kedua kita lanjut di kampus C, yaitu di Rorotan. Itu di situ kita ditampilin sama band UTM Jakarta, terus kita juga pada saat itu per kelompok tuh kita disuruh membawa bibit ikan sama bibit tanaman untuk kita tanam di kampus Rorotan, karena memang kok lokasi di Rorotan itu sangat masih persawahan lah. Jadi di situ ya kita menanam pepohonan dan ikan. Biar cakep juga kan? Iya, benar. Pohon, apa pohon yang tahun lalu yang dibawa? Duren. Enggak, bukan. Lama nunggu. Iya, benar. Jujur ada lupa sih, tapi mungkin pohon ini kali ya, sirih kuning apa ya? Iya, lebih ke Tanaman gitu. Bayam. Gak gitu juga, Berarti tanam bibit pohon. Iya, sama Iya, benar seru banget ternyata ya teh. kelompok tuh kita disuruh bawa gitu. Ditanam juga. Apanya tuh? Kelompok emang kadang-kadang Iya. Nah, di hari ketiga itu kan penutupan ya Kak. Nah, itu kita lakuinnya itu di kampus Minang, kampus B. Nah, di situ ada penampilan band juga. Iya. Terus juga
setiap kelompok itu pada nampilin. Nah, jadi setiap kelompok itu dibagi tema gitu, Kak. Jadi mereka nampilin sekalian fashion show per kelompok. Nah, dari situ juga ada penilaian juga, ada kelompok terbaik dari mulai dari awal sampai akhir penampilan fashion show itu. Berarti nampilin fashion show setiap kelompok tuh. Iya, beda-beda temanya juga, Kak. Kemarin kebetulan kelompok aku dapat di perjuangan, tema perjuangan. Jadi kelompok aku pakai baju-baju kayak di zaman dulu gitu. Nah, yang cewek pakai kebaya. Tema perjuangan tuh ya. Iya. Semangat 45. Oh. Kalau si Faye kemarin pakai baju apa nih? Kalau nggak salah itu temanya anak SMA ya. Jadi kita pakai rok abu-abu aja sih kayak biasa. Terus pakai tas sekolah. Terus kita rampilin. Waktu itu kita barisan tuh di panggung tuh dua-dua. Karena satu kelompok tuh isinya 10 orang atau berapa orang ya? 9 orang atau 10 orang lupa. Cuma kita disuruh dua-dua gitu jalan. Pakai 22 orang. Hah? Satu kelompok. Satu kelompok. Dua-dua. Iya, dua-dua. Dua-dua, Kak. Dua-dua, Pak. Iya. Oh iya, Kak. Di hari terakhir juga ini, Kak, cutting-cuttingnya dari UMKM-nya itu pada jualan ya? Iya, menyediakan bazar. Jadi si para peserta peta ini juga bisa membeli bazar dari. Apa yang paling enak? Apa ya pada saat itu beda-beda sih ya, ada yang dimsum ya, ada spaghetti, Pangsit. pangsit chili oil. Iya. Tapi dibeli kan? Tapi itu Oh, enak dibeli. sih jujur. Ya emang enak banget itu. Oke, mungkin gue lagi ngopres nih. Oh ya, Kak, sama ini ada lagi juga jadi tuh setiap organisasi mereka tuh nawarin maba-maba untuk masuk Rekrut. Ya, rekrutmen organisasi. Oh, di rumah masuk gitu. Enggak. Jadi mereka Ada udah mulai stand-standnya buka pendaftarannya. Udah mulai. Jadi dia yang ngedian stand gitu. Iya, Saya daftar gitu ya. Wih, keren banget ternyata ya. Oke, ini ada lagi. Gak ada. Ternyata banyak juga ya kayaknya banyak banget ya cerita seru dari mereka ini. Oke, kan tadi aku udah nanya secara keseluruhan. Tapi pasti di hari pertama tuh khususnya buat para mahasiswa baru pasti punya rasa yang excited. Ada yang excited, ada yang gugup, ada yang bingung. Sendiri nih, nanti di sana punya temen gak ya? Ya pasti gitu gak sih? Nah, kamu waktu pas hari pertama nih, perasaan kamu ngikutin peta tuh gimana? Bisa cerita? Ya kalau aku sendiri sih mungkin canggung ya, karena kan pada saat itu emang belum kenal satu sama lain gitu. Terus kalau mau nyapa juga kayaknya Gimana ya, gue sokap gak ya gitu. tapi ya udahlah ya, kita berusaha sebagai mahasiswa baru ya, yang namanya baru kan ya udah adaptasi harus ya, yang namanya adaptasi kan harus. Jadi ya udah di situ ya udah nyapa gitu. Terus ternyata nggak semenegangkan itu sih, karena para mentornya pun membersamai kita juga gitu. Jadi ya, di dalam satu kelompok juga kita disuruh perkenalan satu sama lain. Jadi supaya dia seberjalannya waktu chemistry itu ada aja gitu. Ya betul. Berarti memang tujuan untuk buat membentuk kelompok tuh biar chemistry kebentuk gitu ya, saling kenal gitu ya. Benar. Kita juga bisa kenal di prodi sesama lain. kita ataupun prodi lain gitu. Iya. Terus teman-teman, buat maba tuh jangan takut nggak punya teman, pasti nanti ada aja gitu. Karena Iya. sebelum nanti kalian peta tuh yang benar tadi kata kakaknya yang berdua akan dibentuk kelompok gitu kan. Jadi pasti kalian ada teman, ada yang kakak-kakaknya juga. Oke. Sahabat Kanov Kalau aku sendiri gimana? pengalaman pertamanya. Nah, kebetulan juga aku di kampus itu kebanyakan aku nggak sebagian besar sih ada yang udah kenal, karena kan emang ada dari teman SMA, teman rumah juga. Nah, terus pas dibagi kelompok, nah itu aku bener-bener tuh nggak ada temen yang udah aku kenal, ada satu. Nah, tapi kan yang lainnya juga baru banget kan, Kak. Jadi ya udah gitu, aku jadinya perlu kenalan, terus nambah relasi juga. Terus kira-kira ada hal yang tergugup gak yang dirasain pas peta tuh? Gugupnya ya mungkin pas buat yel-yel itu kan namanya kita baru kenalan sama siswa baru. Kalau untuk tektokannya tuh kayaknya harus dibuat gitu ya, harus dibuat lebih ekstra lagi gitu, karena kan pasti itu gugup, kayak apalagi yel-yel itu kan kayaknya kocak banget gitu kan. Ada yang bentuknya kacak-kacak kan, iya lucu-lucu. Nah di situ gugupnya sih, tapi lama-kelamaan ya mencair aja sih suasana gitu.
Itu sempat latihan juga sama teman-temannya itu ya? Iya, Wih. Keren, berarti ada kebersamaan juga ya, makanya chemistry-nya kebentuk gitu ya. Terus untuk Kanova sendiri gimana pengalamannya tuh? Kayak kalau buat aku sendiri sih hal tergugup itu ada di hari ketiga karena kan itu kan fashion show kan Kak. Nah setiap per kelompok itu fashion show ada wakilin 2 orang cewek atau cewek dan cowok. Nah kebetulan kemarin di kelompok aku itu aku yang jadi 2 orang itu cewek dan cowok. Nah itu aku gugupnya di situ sih Kak pas di fashion show-nya. Iya benar kan fashion show kan. Diliatin juga kan sama cutting, enggak, aduh gugup banget. Itu pertama kali fashion show atau sebelumnya udah pernah? Pernah sebelumnya. Oh benar. Tapi Kecil. Oke, tadi udah hal tergugup atau iya pas pengalaman pertama kamu. Ada momen yang paling berkesan nggak buat kamu selama tadi peta 3 hari? Yang memorable gitu buat kalian. Iya, apa tuh? Pikir dulu. Apa ya? Mungkin gini dong. Taruh. Oke. Nah, lanjut tadi dari bahasan kan tadi udah tergugup. Hari pengalaman pertama kamu kayak gimana? Rasanya kayak gimana sih? Terus aku mau nanya momen terkesan selama kegiatan PETA dan PKKMB itu apa sih? Aku pengen tahu. Biar teman-teman yang lain juga tahu nih. Mungkin ini kali ya, kalau momen terkesan tuh ke mahasiswa barunya karena bisa berbaur satu sama lain. Karena yang tadinya aku pikir mungkin awalnya belum bisa berbaur satu sama lain atau mungkin punya circle-circle-nya sendiri, tapi tuh enggak. Tapi pada saat itu ya kita semua berbaur dalam satu ruangan, ya dalam satu kelompok maupun beda kelompok gitu. Kalau misalkan apa-apa bareng seperti sholat, makan siang, dan sebagainya. Oke, kalau untuk Kanova sendiri gimana nih? Kak, bentar Kak. Kamu sumpah masa kalau untuk aku sendiri sih paling terkesan itu ada di mentor sih Kak. Nah kebetulan juga mentor aku kan ada 2. Nah yang satu itu dari IMM, yang kedua dari BEM. Nah itu terkesan sih. Jadi kayak dari mentor itu juga kita kan jadi tahu juga nih dari organisasi IMM, BEM itu sih. Iya emang bagus banget ya ternyata ya pengalaman mereka ya. Nah ini ngomongin terkesannya hampir sama sih pertanyaannya. Kita mau bahas momen terseru nih dari kalian nih. Mungkin sekarang gantian dulu lah, dimulai dari Kanova dulu nih. Ya, menurut aku terseru itu ada di yang hari kedua pas kita lagi mau ke kampus C di Rorotan. Nah itu kita bareng-bareng itu dari kampus Minang langsung ke kampus di Rorotan itu kita naik bis bareng-bareng. Itu sih menurut aku terseru sih naik bis bareng-bareng jadi kayak study tour gitu guys. Terus langsung buat Kak Sifaya gimana tuh? Kalau menurut aku sih mungkin dari pematerinya ya, karena pada saat itu tuh kita kan ada beberapa materi, tapi mungkin pemateri tahu kayak kita kan cepet bosenan ya, apalagi Gen Z sekarang. Ya mungkin ini sih serunya pemateri tuh karena ngasih-ngasih hadiah gitu, jadi supaya mahasiswa baru tuh juga nggak boring atau nggak bosan untuk mendengarkan isi dari pemateri tersebut. Dan kebetulan aku dapat hadiahnya waktu itu tumbler dari Java Talks. Oh iya. Iya. Emang kalau dikasih hadiah tuh semangatnya langsung membara. Iya, jadi kayak makin ke booster gitu ya, maksudnya nambah semangatnya. Ngantuk-ngantuk tiba-tiba udah jadi. Iya kan. Sebelum peta nih, sebelum rangkaian acara peta, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh para mahasiswa baru buat peta ini? Mungkin kalau dari aku sih pada saat itu yang dipersiapkan adalah kayak seperti name tag ya, kartu nama per kelompok, terus ada ini apa namanya, tali pita kita taliin di ini lengan kita gitu kan, per prodi Enggak di leher dulu. Cek dong. Dipitain tuh gunanya supaya kita tahu kita dari prodi mana gitu. Terus alat tulis sudah pasti sih. Terus apa lagi ya? Apa? Mental juga. Iya betul. Oh iya. Mental. Fisik ya bisa. Tapi di awal pemikiran kamu tuh sebelum sebelum masuk acara peta tuh gimana sih? Gambarannya kayak Ini peta kayak nyerem banget kayaknya. Kating-katingnya galak semua gitu. Pas masuk enggak. Iya, aku mikirnya sih kayak mungkin Oh hatinya galak semua nih, kayak canggung banget ya. Pada saat itu aku bilang
kayak canggung banget gitu kan. Gimana ya, tapi akhirnya ya bisa berbaur dan mentor-mentornya alhamdulillah pada baik-baik, bisa mengayomi mahasiswa baru, jadi nggak tegang dan santai bawaannya tuh. Oke, terus dari Kak Nova sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, aku mikirnya juga kayak takut. Aku awalnya juga takut Kak, kayak takut sama cuttingnya, sama dosen-dosen baru gitu. Terus apa namanya, dan akhirnya kayak pas di acaranya kayak fun, terus punya temen baru itu seru banget. Lebih jadi nggak ada rasa takutnya gitu. Jadi buat teman-teman tuh ternyata peta tuh nggak semenyeramkan itu ya. Ternyata walaupun dia memang ketat sih ketat, punya aturan sendiri, tapi kita juga punya seru-seruan juga nih teman-teman. Kita punya games, terus tadi kayak ada fashion show ya dan lain-lain. Terus ada yel-yel, itu seru banget teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang nonton, kayak khususnya buat yang mau masuk jadi mahasiswa, jangan takut nih sama peta karena peta tuh sebenarnya menyenangkan gitu loh. Betul. Oke, mungkin bahas soal peta lagi. Emang peta sih bahas ya. Mungkin pastinya kan kalian dapat pelajaran-pelajaran yang menarik ya pas peta itu, entah dari segi materinya atau apapun. Apa sih pelajaran terbesar yang bisa kalian ambil nih dari kegiatan peta tersebut? Dari saya dulu. Oh iya, pelajaran terbesar menurut aku sih mungkin adaptasi ya, sama jangan terlalu overthinking. Jadi kayak jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi di dunia baru, di hal yang baru. Seperti kayak halnya kita masuk kampus baru, kita jadi mahasiswa baru tuh jangan pernah takut untuk beradaptasi. Karena kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak bakal tahu dunia kampus seperti apa. Dan apa ya? Ya dengan adanya peta ini membawa kita buat mengenal lebih jauh dunia kampus itu seperti apa sih, lingkungan kampus itu seperti apa. Bisa begitu ya bang. Menarik banget ya jawabannya. Terus untuk Kanova sendiri gimana? Nah, kalau untuk aku sendiri sih pelajaran bisa diambil itu di kepercayaan diri sih Kak. Karena kan pas fashion show aja kan aku nggak punya rasa percaya diri tuh, kayak gugup, malu itu kan. Nah terus dari yang udah nampil yang itu, jadi rasa kepercayaan diri aku ada. Oh iya teman-teman, tuh banyak ternyata pelajaran yang bisa diambil. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, tapi dari pribadi mereka kan punya pendapat sendiri gitu. Kalau teman-teman nanti pas peta pasti bisa ngerasain nih apa sih pelajaran yang terbesar, entah itu kepercayaan diri, entah itu juga kayak punya teman baru dan lain-lain lah. Itu bisa dirasain teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti ambil sebanyak mungkin pelajaran yang bisa diambil dan juga tetap semangat ya untuk ngikutin peta nanti. Oke, benar. Nah, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, aku ada apa ya, game sedikit mungkin. Iya. Biar Kayak dari kayak tadi pertanyaannya kayak pengalaman kalian. Iya, gitu. Nah, benar sekali. jawab cepat gimana? Oke, boleh. Jadi pas dia nanya jawab cepet. Bukan. Teman pertama yang kalian dapetin di peta? Nabila. Oni namanya. Nih. Oh, namanya Dia kelas karyawan. Kelas karyawan. Juga ya gitu ya. Aku Nabila dari prodi bisnis digital. Kalau Kak Hadi masih inget nggak nih? Siapa nih? Teman peta pertama. Jawab cepat 1, 2. Nggak ikut Sekarang peta. nggak inget. Ya. Gelombang kedua. Oh, Enggak, tapi tetap aja kan kemarin juga ikut peta sama mereka kan. Kita ngerasain juga gimana peta itu seru banget gitu. Terus nih, pertanyaan kedua nih ya. boleh dong dari Kak Hadi. Apa yang susahnya nih? Oh, langsung. Ya emang Enggak. Mencipta lagu itu. Hah? Siapa Nyata mencipta lagu Indonesia Raya gitu. Oh enggak. Tahu dong. Satu kata untuk peta. asik. Keren. Oke, keren dan asik ternyata ya. Aku mau nanya, momen memalukan buat kalian soal peta. Buat yel-yel kali ya, karena itu konyol-konyol banget istilahnya gitu lah. Lucu-lucu banget gitu. Buat yel-yel sih. Ingat gak nih yel-yel? Aduh, udah rada lupa lagi. Soalnya rada panjang gitu yel-yelnya, nggak yang nggak yang dikit gitu. Yang banyak.
yang banyak. Enggak sih. Oh, berarti gak ada yang memalukan. Guys, orang yang malu sendiri, dia jatuh, aku yang lihat, terus aku jadi Kita langsung bilang malu. Oke, terakhir nih. Tadi udah dibahas gimana persiapannya, tahun kemarin kayak gimana, hari pertama kalian ngerasain kayak apa, buat teman-teman mahasiswa baru pada tahu, mungkin bisa menyiapkan dari rumah, gitu kan. Ternyata nggak seseram itu yang benar apa tadi Kak Iya. Hadi ngomong. Terus ada nggak nih pesan dari Kak Sifaya sama Kak Nova buat adik-adik tingkat kalian mahasiswa baru UTM Jakarta yang nanti akan melaksanakan peta atau masuk ke keluarga besar kita, asik. Asik, keluarga besar UTM Jakarta. Boleh dari sama dulu. boleh dari aku dulu. Oke, siap. Pesan dari aku untuk maba-maba nanti, kalian gak perlu takut untuk kenalan sama orang baru, karena itu penting banget buat relasi ke depannya. Jadi nambah teman, terus bisa saling tahulah dari pengalaman pribadi masing-masing. Oke, bagus banget Kak Nova. Terus untuk Kak Sifaya sendiri gimana? Kalau menurut aku sih mungkin kurang lebih sama kayak Kanova ya, cuman ada tambahan sedikit. Jangan takut sama dunia baru atau hal-hal baru, karena di lingkungan kampus itu bukan hanya dunia kampus, tapi ada dunia perorganisasian ataupun dunia lainnya gitu kan. Dunia goib masuk. Dunia goib masuk. Enggak dong. Maksudnya tuh dunia peranak mudaan ya, seperti organisasi, terus banyak banget kan organisasi di UTM Jakarta. Jadi kalian jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk kenalan sama orang baru, karena mulai dari kalian kenalan itu mungkin bakal menjadi jalan untuk kalian membuka jalan kalian untuk ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Ternyata memang seseru itu ya. Jadi udah disampaikan juga buat teman-teman nih yang bakal jadi mahasiswa baru. Jangan takut nih buat untuk mencoba hal baru. Karena seperti yang dijelaskan sama Kak Sama di awal, ini gerbang buat kalian. Gerbang untuk kalian masuk ke hal-hal yang lebih baru, terus juga dunia-dunia baru gitu. Jangan sampai kalian berpikir bahwasanya kalian mau masuk nih, tapi kalian udah overthinking duluan gitu. Padahal sebenarnya nggak semenakutkan itu ya. Seseru itu, tapi kalian udah takut duluan. Nah, ini juga pengalaman pribadi dari mereka dan udah ada testimoni bisa dibilang ya. Testimoni dari mereka sendiri bahwasanya peta itu seseru itu gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya teman-teman semua. Nah, nggak terasa nih teman-teman, udah berapa jam kita di sini? Belum nyampe sini. Oh, belum. Dari Maja. Oh, 5 jam. 2 jam. Berasa 5 jam ya? Iya, 5 jam ya. Karena seru banget kan tadi yang dibahas. Sangat Soalnya seru kita banget. kakak-kakaknya tadi kalian sudah mendengarkan sendiri. Aku mau terima kasih juga sama Kak Sifaya sama Kak Nova udah menyempatkan hadir buat memberikan pengalamannya, testimoninya buat didengarkan sama para mahasiswa baru yang nanti akan bergabung sama kita. Terima kasih banyak. Jangan kapok nanti, kalau bisa kita ini lagi kali Ya, makan lagi ya. Oke, jangan ragu-ragu sama kita. Senang, kita santai kok. Wah, keren banget jawaban-jawaban dari kakak-kakak ini ya, teman-teman. Wah, seru banget pembahasan kita hari ini. Kita bahas pengalaman mereka dan juga keseruan mereka. Ternyata kita bisa simpulin ya Kak ya, kalau misalkan peta itu nggak cuman formalitas gitu. Ternyata peta ini juga tempat seru-seruan, juga tempat ketemu teman-teman baru gitu ya. Iya, benar banget. pelajaran-pelajaran. Iya bener, ya itu pasti ya, karena tapi pelajaran juga seru kok. Seru kok. Ya buat teman-teman jangan takut untuk memulai hal baru gitu, karena ini kan pasti hal baru buat teman-teman. Ya nggak mungkin kan sebelumnya selama 5 kali peta mulu kan nggak mungkin kan teman-temannya kan, pasti ada juga yang baru pertama kali kan peta, dan ini sebagai dunia baru tuh buat mereka. Nah buat teman-teman persiapin diri karena sebentar lagi kita akan menjemput peta, dan untuk tanggal ya ditunggu aja ya. Jadi stay tune aja kapan waktu dilaksanakannya. Mungkin cukup sekian obrolan dari kami di Bincang Kampus 12 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga udah dengerin podcast kami. Oke teman-teman, mungkin udah cukup ya obrolan dari kita, dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah nonton di podcast kita hari ini di Bincang Kampus hari ini. Mungkin buat teman-teman jangan lupa follow sosial media UTM Jakarta, mulai dari Instagramnya,
TikToknya. Iya. Terus juga jangan lupa ini di like, di share ke teman-teman semua. Yes, di subscribe Betul karena banget. ditunggu untuk updatean selanjutnya di Iya. sosial media UTM Jakarta. Sampai jumpa di bincang kampus berikutnya. Dadah. Bye.